Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badatun Sahro dengan NPM 2042377. Saya dari kelas 5C Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan atau kurikulum merdeka. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pembelajaran IPS di SD yang mendorong belajar bermakna. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita kenal dengan istilah IPS di sekolah dasar memiliki peran krusial yang dalam membentuk pemahaman siswa tentang dunia di sekitar mereka. Dengan kurikulum merdeka ini, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, kreatif, dan bermakna. Baiklah, materi yang kedua yaitu IPS dan esensinya dalam pendidikan dasar. Memahami dunia membantu siswa mengerti masyarakat, budaya, geografis, dan sejarah. Warga negara yang berglobal membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Berpikir kritis juga mengembangkan kemampuan analisis dan penyelesaian masalah sosial. Nah, teman-teman, IPS bukan hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga tentang memahami bagaimana interaksi sosial itu terjadi, nilai-nilai, dan struktur masyarakat. Hal ini adalah fondasi untuk menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi. Baiklah, materi yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka, sebuah pendekatan baru. Kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar bagi seorang guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kompetensi, bukan sekedar penyelesaian materi. Nah, yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu relevan dan kontekstual. Materi ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Guru di sini memiliki kebebasan untuk berinovasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS di kurikulum merdeka. Yang pertama, pendekatan tematik. Materi IPS diintegrasikan dengan mata pelajaran lain melalui tema-tema yang menarik. Yang kedua yaitu berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek-proyek yang nyata yang bisa memecahkan masalah lokal. Yang ketiga yaitu diskusi dan refleksi. Di dalam hal ini mendorong siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan merefleksikan pembelajaran. Yang keempat yaitu inovasi guru. Guru didorong untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu strategi implementasi yang efektif untuk mengimplementasikan pembelajaran IPS yang bermakna dalam kurikulum merdeka dan beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan seperti yang pertama, kolaborasi antar guru, berbagi ide dan sumber daya untuk pengajaran tematik. Yang kedua, yaitu melibatkan komunitas, mengundang narasumber lokal atau kunjungan lapangan. Manfaatkan teknologi, gunakan media digital, interaktif, dan sumber belajar online. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai fasilitator. Dalam kurikulum merdeka, peran guru bergeser dari menyampaikan informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Guru juga menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, penemuan, dan diskusi, serta menjadi pendengar yang aktif, memahami ide dan pertanyaan siswa. Pemandu penyelidikan mendorong siswa untuk mencari jawaban itu sendiri. Yang terakhir yaitu pencipta iklim positif, lingkungan kelas yang aman dan menyenangkan. Materi selanjutnya yaitu contoh tema IPS yang relevan. Beberapa contoh tema yang dapat diangkat dalam pembelajaran IPS di SD sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya lokal seperti mengenal adat istiadat, tarian, dan makanan khas daerah mereka. Yang kedua yaitu lingkungan tanggung jawabku, seperti menjaga proyek kebersihan lingkungan atau mendaur ulang sampah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu profesi di sekitarku.
Wawancara dengan pemadam kebakaran, polisi, atau petani dapat menambah wawasan siswa. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, seperti akses ke buku dan media yang relevan. Yang kedua, waktu adaptasi. Guru dan siswa perlu waktu untuk terbiasa. Yang ketiga, dukungan orang tua, membangun pemahaman tentang pendekatan baru. Nah, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu optimalkan media sekitar. Manfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas guru. Dan yang ketiga yaitu komunikasi intensif edukasi dan libatkan orang tua dalam proses pembelajaran.